Halo semua. Jadi kali ini kita lagi mau praktikum lapang di mana? Solo. Jadi ikutin kita terus ya. Dadah. Yang pertama ada pasang surut. Alat dan bahannya tongkat pengukur pasang surut dan juga alat tulis. Cara kerjanya, selama praktikum berlangsung, catat periode kenaikan dan penurunan massa air pada alat tersebut dengan selang bersama temperatur dan salinitasnya. Kami mengukur pada pukul 9 pagi dengan hasil 180 cm pada kedalaman air 30 cm ditambah 150 cm karena posisi tongkat pengukur tidak pada tempat seharusnya. Hasilnya tidak sesuai dengan referensi yang diberikan karena pada referensi menunjukkan pada angka 0,197. Kecerahan. Dalam pengukuran kecerahan, kita menggunakan sesidis. Pengukuran dilakukan pada daerah yang menghadap sumber cahaya dengan cara memasukkan sesidis ke dalam air sampai warna hitam dan putih tidak terlihat, lalu angkat sesidis sampai terlihat. Perhitungan dirumuskan dengan D2 plus D1 per 2, di mana D1 merupakan bagian yang tidak terlihat dan D2 merupakan bagian yang terlihat. Dalam hasil percobaan didapatkan D1 sama dengan 35 cm dan D2 sama dengan 30 cm. Maka dalam perhitungannya mendapatkan hasil 32,5 cm. Hasil tersebut ternyata tidak sesuai dengan referensi. Karena pada jurnal sebaran suhu salinitas kekeruhan dan kecerahan di perairan laut Tumbak Bantenan 2020 didapatkan hasil pengukuran kecerahan menunjukkan nilai 19 atau kurang lebih 9,43 meter. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa kecerahan air berbeda-beda pada suatu perairan. Cara yang ketiga yaitu salinitas. Alat dan bahan yang digunakan dalam acara salinitas adalah refraktometer, pipet tetes, dan air media. Cara kerja refraktometer yaitu ambil beberapa mili air media dengan menggunakan pipet tetes, teteskan pada permukaan kaca pengukurnya, dan dibaca ukuran salinitasnya. Hasil yang didapatkan pada praktikum ini adalah 35 ppt. Berdasarkan pada jurnal variasi musiman suhu, salinitas dan kekeruhan air laut di perairan Selat Lembeh, Sulawesi Utara, oleh Ferdimon Kainama 2020. Hasil yang didapatkan Laut Sulawesi dengan salinitas tinggi masuk ke Selat Lembeh mengatakan bahwa bulan September Laut Sulawesi memiliki salinitas lebih tinggi mencapai 34,45 ppt dibandingkan dengan Laut Maluku 34,05 ppt. Pos kualitas air. Alat dan bahan yang digunakan yaitu WQC Water Quality Checker, sampel air, dan alat tulis. Langkah-langkahnya mencelupkan sensor ke dalam air, mengaktifkan alat dan menunggu hasil pengukuran, membaca hasil yang ditampilkan pada layar alat. Untuk memastikan keakuratan WQC dikalibrasi secara berkala menggunakan larutan standar, yaitu pH 4, 7, dan 10,01. Hasil yang kita dapatkan yaitu pH 8,14. Menurut hasil jurnal status mutu kualitas air laut Pantai Maruni Kabupaten Manokwari, yang melakukan penelitian di Maruni, Manokwari, mendapatkan hasil pH 7-8,3. Jika dibandingkan dengan jurnal, hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan referensi. Saya akan menjelaskan acara ini yaitu cara kerja GPS. Pastikan baterai terpasang dengan benar. Cari lokasi lapang terbuka untuk GPS mendapatkan sinyal satelit. Biasanya ikon satelit akan muncul di layar setelah GPS menangkap sinyal cukup. Gunakan tombol panah untuk berpindah ke berbagai halaman yang menampilkan informasi berbeda. Baik, pada pos ke-6 merupakan pos pH air. Alat bahan yang diperlukan yaitu pH meter, sampel air, dan alat tulis. Cara kerja dari pH air yaitu pH meter dinyalakan, kemudian dicelupkan ke dalam sampel air, kemudian dilihat angka yang tertera pada pH meter. Dan catat angka setelah kondisi stabil, kemudian pH meter dimatikan dan dibersihkan menggunakan tisu secara pelan-pelan. Hasil yang didapat
kita mendapatkan hasil 7, yaitu bersifat netral, dikarenakan mengambil sampel di dekat bibir pantai. Dengan ini, hasil sudah sesuai dengan referensi dari Jurnal Oksigen Terlarut dan pH air sisipan sedimen mangrove dan pesisir di Desa Bulutui, Kecamatan Likupang Barat, yang menyatakan bahwa air laut umumnya memiliki nilai pH di atas 7 yang berarti bersifat basah, namun dalam kondisi tertentu nilainya dapat menjadi 7 atau netral, bahkan lebih rendah dari 7 sehingga menjadi bersifat asam. Berikut sumber referensi yang kami gunakan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.